Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan satu ketaatan yang begitu besar, yaitu hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini memberatkan timbangan amal kebaikan kita hingga kelak di akhirat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga bersyukur, alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kita sering mendengar bahwa kita ucapkan sehat walafiat, ya. Kenapa kok diucapkan sehat walafiat? Karena ada yang sehat tapi tidak afiat. Artinya sehat walafiat itu sehatnya digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada orang yang sehat tapi tidak afiat. Maksudnya kesehatannya tidak digunakan untuk kebaikan atau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Jamaah yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya menggantikan beliau Ustadz Kumari ya, yang biasa ngisi. Ya. Beliau dalam keadaan sakit ya, sakit tipes sudah dari hari Jumat, jadi sudah 1 minggu. Ya, kita berdoa mudah-mudahan beliau cepat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membawakan satu hadis ya, yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayhatal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya ya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah atau takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut menghapuskan perbuatan buruk, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang paling bagus. Ya. Ini ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang akhirnya di sini kita disuruh takut kepada Allah, ya. Kita disuruh bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik di masjid, di luar masjid, baik sendiri ataupun sedang berjamaah. Kenapa perintah ini ada? Ya, jangan sampai kita bertakwanya hanya momen-momen tertentu. Ya, jangan sampai kita takutnya kepada Allah itu pada keadaan-keadaan tertentu. Saya contohkan ya, banyak ya. Kalau pas sholat tarawih misalnya, di dalam masjid sholat, begitu pulang sendalnya hilang. Ini banyak sudah jepit baru hilang. Jadi takwanya ketinggalan di dalam masjid, keluar sudah hilang. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di dalam masjid. Atau mungkin pas kita berada di kebun, ya, di ladang atau dimanapun, ya, kita dengar seruan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya, ya. Kita diperintahkan untuk takut atau takwa kepada Allah dimanapun berada. Maka kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu
Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita memanggil anak-anak kita ya, hanya berhenti noleh saja terus tidak dilaksanakan panggilannya mesti kita marah. Allah Subhanahu wa taala lebih marah daripada itu. Ya. Dipanggil, kita dengar, mungkin nyangkulnya berhenti, mungkin beresnya berhenti, ya, tapi tidak memenuhi seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hanya berhenti aja, hanya noleh aja. Oh azan ya, oh duhur ya, oh asar ya, maghrib ya. Cuma seperti itu. Tapi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal yang memberi rezeki itu Allah, yang memberi manfaat itu Allah, yang memberikan kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah murka? Ya. Ini saya dulu pernah jalan, pas saya di Gunung Sugi ya waktu asal saya jalan di sana, ya. Qadarullah, ban saya ini bocor, motor itu, ya. Mampir ke tambal ban. Ya qadarullah juga, itu sahabat saya dulu waktu masih remaja. Karena penampilan saya jenggoten, ya, pakai peci, dia tanya, "Tat," sambil bercanda, ya, karena teman mungkin bercanda. "Tat, kalau saya ada yang nambal ban, ya, yang nambal ban, terus ternyata pas itu waktu sholat, ya." Pas azan waktu sholat, ya. Pilih nambal ban atau pilih sholatnya? Ya saya sambil ingat-ingat, ya kita pilih sholatnya. Kalau yang nambal ban mobil terus dia mau bayar 2 kali lipat, misalnya biasanya 50 terus ini 100.000, ya pilih sholatnya, saya bilang kan gitu. Masih kaya juga. Ya kalau gitu hilang dong 100.000. Ya, rezeki kita hilang 100.000. Kenapa? Yang punya mobil buru-buru dan dia pergi. Ya. Berarti ibarat dia katakan karena sholat itu maka rezekinya hilang. Saya gambarkan. Saya tanya, yang memberi rezeki kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi tentu dengan mudahnya bisa mencabut rezeki yang ada pada diri kita. Ingat ini. Yang memberikan tentu dengan mudahnya bisa mencabut rezeki yang ada pada diri kita. Ya. Saya bilang sampean nggak sholat asik nambal ban karena 100.000. Kalau Allah kendaki sampai nambal ban, bannya itu congkelannya itu jepat kena tangan sampai patah, itu lebih daripada 100.000. Ya, qadarullah sampean jalan untuk sholat, kecelakaan itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia baru iya. Kadang-kadang kita berpikir hanya sepintas. Ya, begitu panggilan Allahu Akbar harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lebih takut kepada rezeki kita yang hilang tanpa sadar bahwa rezeki yang kita terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir. Wah nanti kalau ini pas deres hujan, kalau nggak dibeku ya, ya. Nanti kalau nggak dibeku kehujanan hilang, ya kan seperti itu. Ya kita tidak berpikir yang memberi rezeki ini bisa sewaktu-waktu mencabut rezeki kita. Kalau tambal ban tadi, kalau tangannya sampai patah lebih dari 100.000. Kalau di ladang pas hujan ada petir, ada angin, itu membahayakan lagi. Maka Allah panggil untuk sholat, maka terhindar dari bahaya. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita suruh takut atau bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, toh kalau kita meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Ini kan? Ya. Jadi bukan hanya di masjid aja takwa, tapi di luar kita memang harus bertakwa. Kalau sudah azan, sudah panggilan sholat, kita berada di dalam masjid itu enak. Tapi kalau kita dalam keadaan di ladang atau mungkin sedang bercanda dengan istri, anak kita, nah ini berat, tapi pahalanya juga lebih banyak.
apabila kita mampu meninggalkan keasikan dunia kita hanya untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah yang pertama adalah bertakwa kepada Allah atau takut kepada Allah dimanapun kita berada. Baik sedang berjamaah seperti ini ataupun sedang sendirian. Ya. Karena kan musimnya HP ya. Kalau pas jamaah mungkin sholatnya dan sebagainya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah khusyuk, alhamdulillah hadir terus. Tapi kita tidak tahu di kamar kita di HP buka apa. Ya, mungkin untuk yang remaja atau yang tua juga, ya. Ini kita disuruh perintahnya adalah takut kepada Allah dimanapun berada, dalam keadaan apapun. Waktu sendiri kita membuka yang aneh-aneh, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada manusia. Wah, saya malu dong lagi jamaah nanti buka ini ketahuan, malu sama orang. Tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah yang pertama adalah disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya. Nah, ini ciri yang paling menonjol. Apa itu menonjol ya? Ciri yang paling kelihatan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu pas memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti sangat kelihatan. Ya. Sangat kelihatan sekali. Bagaimana orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini tahu. Kalau di dalam hatinya itu ada ketakutan kepada Allah, ada takwa kepada Allah, pasti dia memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya kalau mungkin satu pabrik ya, karyawan jalan-jalan ke rumah makan gitu. Bajunya sama, seragamnya sama, ya. Nanti ketakwaannya akan berbeda. Pas ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin campur kalau di pabrik ya, ada yang muslim, ada yang non muslim, ya. Nanti kelihatan kalau ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tanda tanya kalau muslim terus dipanggil ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, masih asik aja. Ya kan, tanda tanya. Ya, tidak ada ketakutan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita sehat, jadi sehat wal afiat. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, baik sendiri, baik berjamaah, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid, baik di ladang ataupun di manapun kita berada. Yang kedua, setelah taqillaha haitsu ma kunta, di sini ada wa'ad ittaqillaha haitsu ma kunta dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala paham kita ini manusia biasa yang lemah, yang penuh khilaf, ya, dan penuh dengan kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apabila kita berbuat kesalahan, kekeliruan, segera iringi perbuatan itu dengan perbuatan baik. Ya. Iringi dengan perbuatan baik. Misalnya kita sama tetangga misalnya, ya, kok marah-marah, ya, segera kita sadar, Masya Allah, kita nggak boleh menyakiti tetangga kita, lalu potong ayam, antarkan, ya, gitu kan? Iringi dengan perbuatan saya itu akan menghapus, ya, menambah persaudaraan yang tadinya jengkel itu nambah baik, ya. Atau mungkin ayam tetangga kita nggak sengaja di teras, ya, lagi BAB di situ lempar, aduh, ya kan, marah-marah, segera iringi dengan perbuatan baik, ya. Datang dengan buah-buah, maaf Pak,
tadi emosi kan itu ya. Segera diiringi ya dengan perbuatan baik, karena kita manusia tentu ya tidak luput dengan kesalahan. Hilang itu pasti ada ya. Kalau nggak ada hilang, nggak ada dosa ya namanya malaikat, bukan manusia ya. Kalau ibaratnya ya tentu ada penyesalan ya. Kalau penyesalan masih di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran ya. Ini tentu ada. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Suruh mengiringi ya perbuatan buruk ini dengan perbuatan baik. Ya, maka niscaya perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Tapi bukan terus disengaja, Pak ya. Ini hilaf ya. Wah, nanti saya tak mencuri, itu ada ayam tetangga tak potong sebagian tak kirim ke tetangga. Kan ini kata Pak Ustadz, suruh mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik itu sengaja, bukan hilaf ya. Ini yang dimaksud adalah kita ini hilaf. Maksudnya kita ini lagi emosi, tidak sadar kita berbuat buruk ya, dan seterusnya ya. Contohnya lagi sholat, misalnya sholat subuh kok kesiangan ya, jam 7 atau jam 6 bangun subuh sebelum sholat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam segera sholat asar. Ya. Subuh bangun, ya langsung sholat. Ya. Langsung sholat subuh. Apa diterima waktunya sudah habis? Jika itu tidak sengaja dan bangunnya kesiangan, insya Allah itu jadi amal sholat. Tapi kalau sengaja tidurnya azan terus tidur lagi, ya itu Allah alam. Ya, kan ada mulai tidur lagi, bangunnya jam 7, ya tidak sah sholatnya. Tapi ini memang dari sore sudah capek kerja, jam 8 tidur, nggak meleleh-meleleh dari jam 7 pagi. Nah, segera iringi dengan perbuatan baik. Atau mungkin siangnya lisan kita banyak berkata tidak baik, lisan kita banyak mencaci orang dan sebagainya, maka iringinya malam itu banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat ya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita. Maka lisan yang basah dengan zikir, insya Allah setiap perbuatan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, dan iringilah perbuatan dan berbuat baiklah kepada sama manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik ya. Jadi 3 perintah. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Dan yang terakhir adalah berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini jarang kali ya. Maka ada pertanyaan, saya sering ditanya ya, bagaimana Pak ya, kalau ada orang ibadahnya baik tapi akhlaknya buruk ya. Ada orang yang ibadahnya buruk tapi akhlaknya baik ya. Kan bingung kita ya. Memang kita dapati memang sering ada ya, orang yang kayaknya rajin di masjid, rajin baca Quran, tapi tetangganya tidak pernah luput dari lisannya yang menyakitkan, tidak pernah luput dengan tangannya yang jahil ya. Itu kadang-kadang ada ya. Tapi ada juga orang yang nggak sholat, mungkin nggak baca Quran, tapi akhlaknya begitu baik sekali ya. Lalu bagaimana seperti itu ya? Kalau kita katakan di sini ya, Allah Subhanahu wa taala tadi lewat lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita untuk berakhlak baik kepada manusia. Jadi intinya kalau dia ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akhlaknya akan baik. Tapi kalau ibadahnya rajin tapi akhlaknya buruk, itu perlu tanda tanya. Lalu ibadah dia kepada siapa?
Ya. Jadi ibadah itu bukan hanya kita sholat aja, maksudnya sholat itu menjadikan kita baik kepada manusia. Kenapa? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita takut akan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintahnya adalah untuk berbuat baik kepada manusia. Jadi tidak ada orang yang ibadahnya bagus tapi dia tidak berakhlak baik kepada manusia. Ya. Jadi perlu tanda tanya. Ya. Ini zikirnya kuat, sholatnya kuat, tapi kok masih membunuh tetangga dan sebagainya. Ini biasanya ibu-ibu yang seperti itu. Ya, kalau mungkin di pinggir jalan atau di bawah pohon jambu kuat banget. Ya, dan seterusnya. Saya bacakan kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Ya, satu ayat dari Quran surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, tentu tidak asing ayat ini. Ya. Ada dua ayat di sini yang dimulai dari wailul. Artinya apa? Kecelakaan atau celakalah. Ya, satunya al-humazah ini, satunya al-mutaffifin. Ya. Ada wailul likulli humazatil lumazah, ada wailul lil mutaffifin. Ya, kita bahas yang ini. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ini ada hubungannya tadi, kita suruh berakhlak. Ya, ada lagi hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir, ya, fayaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Ini resepnya. Ya, cocok dengan ayat ini. Allah SWT berfirman, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya, kalau di sini disamakan, ya, pengumpat pencela samakan. Ya, tapi dalam artinya humazah dengan lumazah ini berbeda. Ya, ada yang membedakan. Kalau humazah itu mengumpat atau mencela dengan lisan, dengan apa? Mulut kita. Ya, oh itu begini, oh itu begini, ya, ini humazah. Tapi kalau lumazah ini mengumpat atau mencela dengan isyarat anggota badan. Ya, ada liwat, ada lirikan, nah kan itu. Dia mengumpat juga, menyindir, ya, dengan anggota badan. Ya, jadi kalau lumazah itu dengan lisannya, ya, bunyi. Kalau dengan lumazah itu dengan anggota badannya, ya, ya, biasanya gitu, ya. Nah, isyaratnya jangan ke sini, nah, ya, itu lumazah. Ya, jadi hati-hati. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menaskan celaka. Celaka apa? Ayat selanjutnya di bawah itu azabnya apa? Ya. Di sini kalau ayat itu bunyinya sampai sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Ya, dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Dan tahukah kamu apa neraka hutomah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke dalam hati. Coba bayangkan. Ya, pengumpat dan pencela. Alangkah syariat Islam ini bagus sekali, ya. Maka kalau semuanya paham tadi enak sekali, ya. Satu kampung paham, begitu ada ittaqillaha haitsuma kunta, ya, bertakwalah atau takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Begitu ada azan, alhamdulillah rame-rame, ya. Yang di ladang berhenti pulang ke masjid, yang lagi nonton TV berhenti ke masjid atau musola dan seterusnya. Alangkah indahnya jika memang syariat Islam ini dijalankan. Ya. Terus yang kedua tadi, ya, inilah perbuatan baik
iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Ya, mungkin tetangganya ada salah langsung istighfar, langsung berbuat baik. Mungkin dari jamaah masjid sundanya ketukar nggak sengaja, dari mau tukar langsung cari di mana yang punya sendal dan seterusnya. Alangkah luar biasa indahnya syariat ini bila ini bisa diterapkan. Terus yang ketiga tadi, ya, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Manusia, ya, di sini kenapa disebutkan manusia? Karena ini seluruhnya, ya, kepada manusia saja disuruh berakhlak baik, apalagi kepada sesama muslim, apalagi kepada sesama anggota jamaah atau musola. Ya, cuma luar biasa. Kalau kita sambungkan dengan ayat wailul likulli humazatin lumazah, luar biasa. Jadi nggak ada satu jamaah musola terus saling satu pojok sana, satu pojok sana. Begitu dempetin pergi ke sana, karena jalannya pun berbeda-beda. Nggak ada. Ya, kalau ini kecil, alhamdulillah. Kalau masjid besar mungkin nggak ketemu bisa. Ya, nggak ada yang seperti itu. Ya, orang Allah memerintahkan suruh berbuat baik kepada sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Maka kalau orang non muslim di tengah-tengah kaum muslimin aman. Karena apa? Perintah Allah tidak boleh ganggu. Mau ibadah silakan, mau enggak silakan. Ya, mau masuk Islam silakan, mau enggak silakan. Enggak ada. Ya, kita pakai dalil kan? Ya, lakum dinukum waliyadi. Coba. Apa indahnya kaum muslimin jika bisa diterapkan seperti itu, ya. Tapi sayangnya kita semua ini terpancing dengan hawa nafsu. Ya. Ini saya punya buku Sang Mulia Akhlak Nabi, luar biasa kalau dibaca. Ya, luar biasa ini. Ini karya Amrul Khalid. Saya baca ini luar biasa. Ya, sampai kepada istrinya begitu pulang malam kalau di sini, saking akhlaknya bagus. Atau pintunya nggak dibukakan, nggak marah-marah. Kalau Rasulullah SAW dicontohkan tidur di depan pintu. Kita gimana, Pak? Ya, sudah pulangnya malam, mungkin jam 11, jam 12. Ya, istrinya nungguin dari tadi nggak pulang-pulang, maka ketiduran jam 11. Kita ngantuk itu nggak dibuka-buka, marah-marah. Bahkan didobrak. Sudah dibukakan sambil ngantuk-ngantuk, istrinya dimarah juga. Buka pintu lama, nggak sampai. Ya, coba ini kan akhlaknya nggak bagus. Kalau Ustadz Amrul Khalid ini luar biasa, ya. Maka kita merasakan baik kepada istri. Ngantuk, mati nunggu tadi nggak pulang-pulang, salah saya. Maka tidur di depan pintu, asik. Ya, kalau orang kaya beliau ceritakan, ya, depan pintu, pak gerbang kan biasanya kalau orang kaya beliau ceritakan mobil, ya. Ya kan, di Berlin nggak dibuka sama pembantunya, kan ya itu ya, nggak buka ya, turun dari mobil buka sendiri, jalan. Kalau merasa bosan, udah lari, padahal lagi masak mungkin, ya, lama bukain gerbang. Ya, itu bukan ciri seorang muslim seperti itu. Ya, kalau seorang muslim ya kita harus berprasangka baik kepada muslim yang lain, kepada manusia. Ya. Bahkan kepada hewan yang mau kita sembelih aja suruh berakhlak bagus. Ini yang hewan yang mau disembelih, ya, suruh najamkan pisaunya, waktu ngasep pisaunya jangan di depan hewannya, ya. Kalau mau nyembelih disembunyikan dulu, begitu sudah siap langsung disembelih, ya, dengan pisau yang tajam supaya Pak matinya cepat. Ini mau bunuh, Pak. Ya, apalagi hewan yang masih hidup. Kadang kalau Ustaz Andi Hidayat itu cerita, ayam masuk ke dalam rumah diteriak-teriakin, maki-maki, ya ayam nggak sekolah. Ya. Harusnya kan wajar, ini binatang mau dimaki-maki, mau emosi sampai apapun ya dia tidak paham. Ya. Kan itu. Maka kita harus berakhlak baik. Mungkin maaf ya BAB di teras kita marah-marah, ya. Ya kalau binatang maupun dikasihkan tempat untuk BAB ya tetap nggak akan di situ. Ya, karena binatangnya nggak sekolah. Kadang kita bercanda sama istri kan kadang ya marah-marah emosi ya. Orang masak masuk ke dapur makan nasi yang dimasak misalnya. Saya bilang
salahnya ayam nggak disekolahin kan, kalau disekolahin sampai S1 nanti ya nggak seperti itu kan. Itu tersebut. Ya kan? Ini akhlak, ya, akhlak yang baik. Jadi kita memang disuruh komplit agama Islam ini, ya, suruh akhlak yang baik. Jadi ini ayat ini wailul likulli humazatil lumazah, ini kita disuruh hati-hati. Karena apa? Karena ini pengumpat dan pencela itu adalah celaka, ya, celaka. Ya. Jadi ada hadis lain bahwa seorang yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam berduel, tapi orang yang kuat dalam menahan amarah, ya, marah. Ya. Ada lagi, kita marah itu sebenarnya boleh, ya, tapi dia menahan marah itu lebih baik. Ada orang salah, kita marah, ya, tapi lebih baik kita menahan amarah. Apalagi kadang-kadang marahnya kepada buah hati kita yang paling kita sayangi. Ya, maka saya akan bertanya, kalau saya ya aktif ngajar di TV, ya, alhamdulillah satunya agak banyak, ya, ada 65, ya. Jadi kadang-kadang ya seperti itu kan di masjid, ya. Ada orang kalau jamaah, anak-anak ini siapa gurunya? Ada gurunya di sampingnya, ya. Siapa gurunya ini? Anak-anak loncat-loncat sana, senyum aja. Ya namanya anak-anak, ya, 7 tahun, 8 tahun, ya. Kalau suruh diam kayak bapaknya ya nggak mungkin. Nah, maka menahan amarah itu lebih baik, ya. Tidak melampiaskan padahal kita bisa, dan anak-anak itu tidak akan balas, ya. Jadi kita tahan emosi kita bahwa ini anak yang perlu kita didik, apalagi ibu kepada anaknya, kalau kita lihat, ya, yang malah tanya kadang-kadang, ini anak siapa? Ya kan, orang sopusi nakal kan. Malah ada lagi yang mengumpat lagi kepada anaknya. Anak apa ya? Yang di kebun binatang, bahkan setan mengumpat. Ya kalau itu anak setan, terus ibunya siapa kan gitu. Ya, ini nggak boleh. Ya, celaka. Di sini dikatakan dalam ayat ini tadi bahwa yang mengumpat itu, ya, kala layum bazana fil hutoma, ya, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutoma, ya. Wa ma adraka mal hutoma, ya. Dan tahukah kamu apakah neraka hutoma tadi? Ya, narullahil muqaddah, ya, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke dalam hati. Kok membakar sampai ke dalam hati saking panasnya? Ada juga yang ngasihkan hati. Hati itu apa? Hati itu perasaan kita. Ya kan ada hadis lain bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Maka ada yang ngasihkan itu bahwa kolbu, ya, kolbu ini adalah hati. Maka kalau hatinya baik, maka lisannya, perbuatannya akan menjadi baik. Ya, ibaratnya kalau satu orang katakan seperti apa ya, teko. Hati itu seperti teko. Ya, kalau isinya teh, dituang pasti teh. Kalau isinya air bening, dituang pasti air bening. Kalau isinya itu kopi, dituangkan pasti kopi. Nggak ada isi kopi, isinya kopi dituangkan jadi teh. Nggak ada. Ya, kalau hatinya itu baik, maka perbuatannya pasti akan baik. Tapi kalau hatinya buruk, yang muncul pasti akan sesuatu yang buruk. Karena hati ini adalah kunci dari segala ibadah. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa? Bisa jawab. Insyaallah. Ya. Jadi itu, ya, ada 3, ya, dalam hadis tadi, ya, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan apabila kita khilaf, iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan, ya. Jadi intinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ini banyak salah, saya ini banyak dosa, tidak ada yang seperti itu.
Maka begitu kesalahan segera iringi dengan perbuatan baik, tentu dengan bertobat. Dan terakhir adalah berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Lisan kita, tangan kita, perbuatan kita itu disuruh berbuat baik kepada manusia, ya, seluruh manusia, terlebih-lebih lagi kepada sama muslim, terlebih-lebih lagi pada satu jamaah musola, ya. Alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada waktu sedikit, 10 menit kalau nggak salah, ya, untuk tanya jawab, atau mungkin ada yang saya sampaikan tidak benar atau ada yang mau diluruskan, saya persilahkan kepada jamaah sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bahwasanya apa arti daripada mengumpat dan pencela? Maksudnya pengumpat itu orang yang bagaimana, orang pencela itu orang yang bagaimana? Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini pengumpat dan pencela. Pengumpat itu jelas memaki-maki dengan perkataan yang buruk. Mencela itu mendoakan dia dengan keburukan. Ya, hampir sama. Tapi di sini dibedakan. Misalnya kalau ada orang lewat, ya, dia ngumpat, ya, atau kepada kita ngumpat apa ya, bahasa binatang gitu, ya, ngumpat itu. Kamu nubin, ya, mencela hidungmu pesek, hidungmu ini, bapakmu seperti ini, nah itu mencela. Kalau ngumpat itu ya, maaf ya, bahasa kasar itu, ya, bahasa kasar, ya, yang bahasa kalau di Jawa ya tidak mau contohkan gimana ya, kamu ini enggak, ya, tahu sendiri ya, kayak maaf ya, kayak kamu anjing dan sebagainya. Nah, itu mengumpat. Tapi kalau mencela itu biasanya menyebutkan keburukan yang itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu badan bau, ya, seperti itu mencela, ya, mencela kekurangan orang lain. Bahkan kalau disebutkan hanya bukan manusia, bahkan sama apa ya, sama makanan pun kita tidak boleh mencela. Ya, kalau mengumpat khusus itu manusia, ya, sebenarnya hewan juga nggak boleh, ya, berkata kasar mengumpat itu. Ya, kalau mencela itu keburukan, lebih kepada keburukan. Asin makanannya, kan ya, pahit dan sebagainya, itu keburukan. Ya, kalau mencela itu dengan kata-kata ya tadi anjing dan sebagainya lah, itu mengumpat. Ya, apalagi mengumpat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini gak adil, gitu ya, terus. Paham ya? Jadi itu bedanya. Ya, tapi kalau di sini sebenarnya al-rumazah itu yang mengumpat mencela, tapi kalau rumazah itu dia dengan isyarat. Nah, mungkin karena anggap dia perbuatan baik, nah, buruk kan, bau itu sudah isyarat dengan dirikan orangnya datang. Nah, itu ya, paham ya? Ya, itu dengan isyarat. Tapi kalau di sini disamakan, ya, mengumpat dan mencela. Itu tidak boleh semuanya. Bahkan makanan pun kita tidak boleh. Rasulullah SAW itu makanan aja, kalau dia mau makanlah, kalau tidak tinggalkan. Bahkan pernah dikasih seorang sahabat dihadiahkan sebuah anggur, ya, anggur satu gini ya, kasihkan, ya, Rasulullah makan satu, ya, kan, tambah lagi satu sampai habis. Orang yang ngasih ini seneng yang ngasih. Alhamdulillah Rasulullah seneng dengan anggur saya, pergi dia. Sahabat bertanya, karena kebiasaan Rasulullah SAW kalau ada makanan, dikasih makanan, dimakan sedikit, lalu dibagikan kepada jamaahnya, sahabat-sahabatnya. Kok ini dihabisin sendiri kan? Maka sahabat heran, bertanya, wah Rasulullah ada apa? Ya, orang yang sudah pergi Rasulullah menjelaskan. Sesungguhnya anggur yang diberikan tadi itu rasanya kecut dalam bahasa kita. Kalau saya bagikan, saya takut kalian tidak bisa menahannya. Presiden yang memberikan akan kecewa sampai segitu akhlaknya. Ya, saya habiskan sampai segitu. Ya, sampai segitunya. Kita bagaimana?
kasih orang, kan itu. Rasulullah sampai segitunya, ya menghormati sesama manusia. Padahal Rasul dia ngomong kecut aja tidak apa-apa sebenarnya, ya. Tapi seperti itu. Jadi nih, ya mengumpat itu lebih kepada kata-kata yang kotor, yang menyakitkan. Kalau mencela itu jelas sesuatu yang keburukan atau kekurangan yang tidak jelas, ya itu tidak boleh. Ya ada yang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sama anak kita, bodoh kamu itu nggak boleh, karena nggak ada orang itu yang bodoh, belum tahu atau mungkin belum belajar. Pasti ada kelebihannya masing-masing. Ya kalau kekurangan kita cari ya dimanapun pasti ada kurangnya, ya dan seterusnya. Ya kayak makanan ini, ada yang teh ini suka manis, ada yang nggak manis, ada yang makanan suka asin, ada yang nggak asin kan gitu. Kalau kita makan ternyata asin, mungkin yang masak sukanya asin kan gitu ya. Tidak boleh mencela. Kalau senang kita makan, kalau enggak tinggalkan saja. Ya, paham? Ada yang lain? Ada yang perlu diluruskan enggak apa-apa. Ayo, ada yang mau bertanya? Monggo dipersilakan. Menurut itu kan ya, teman itu bukan sholat, tapi saya itu terus saya melakukan canjan, tapi belum melakukan. Anaknya? Ya, ayun dewasa Pak. Umur keluarga. Umur likur. Umur sawe, umur kamulo. Sholat bareng burung. Maksudnya berdosa apa enggak orang tuanya gitu? Oh, ini ya kalau kita gambarkan kan seperti ini. Ada ranah yang kita bisa, ada ranah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, ini saya kiaskan, kalau kita nanam singkong itu yang menjadikan hasil kita apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti ada ranah yang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita ciptakan hidungnya kok pesek, ini mancung, ini Allah. Atau mungkin kecelakaan, maaf ya tangannya patah. Itu salah kamu, itu ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak dimintai tanggung jawab di situ. Ya. Kenapa kemarin tak beri tangan kok kecelakaan patah? Yang ditanya adalah usahanya, bukan hasilnya. Ya. Kalau kita sudah berusaha anak kita ini supaya bagus, sudah diperingatkan, sudah mungkin dikasih tahu dan sebagainya, itu dia tetap tidak mau, insya Allah itu bukan ranah kita. Karena hidayah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, banyak kan Nabi Nuh anaknya seperti apa? Coba ya, Nabi Nuh kan anaknya nggak mau ngikuti bapaknya. Nabi Lut istrinya, ya kan? Jangankan kita, Nabi aja ada yang anaknya tidak bisa mengikuti ayahnya. Nabi Muhammad SAW mamanya, ya. Jadi tugas kita hanya memberikan peringatan, mendidik anak kita supaya mungkin, adapun hasilnya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita nanam padi, tugas kita itu hanya merawat, memupuk supaya mungkin, sedangkan yang ngisi hasilnya itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kalau itu yang memberikan hidayah Allah, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain usaha tadi, ya sudah diperingatkan sudah, maka di akhirat tidak akan dimintai tanggung jawab. Dia mau sholat atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sadar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan hidayah. Ya. Jadi yang ditanya usahanya, bukan hasilnya. Kalau hasilnya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Itu ya, sudah sah. Ya. Kalau cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kesalahan itu dari beberapa saya pribadi, ada baiknya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, subhanallah.